Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafa alaina bidukhuli Ramadan waj'alahu syahran 'aziman, syahran mubarakan, syahran alladzi anzalallahu fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jemaah salat subuh yang hadir di pagi hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir untuk kembali belajar tentang fiqhul muqarin, fikih perbandingan madhab, yang insya Allah kita pada hari ini akan melanjutkan tentang babus siyam, kitabus siyam, permasalahan-permasalahan tentang puasa. Banyak permasalahan-permasalahan tentang puasa yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita berada di zaman yang sangat berbeda dengan zamannya Rasul, zamannya para sahabat, zamannya para ulamaul mujtahidin. Sebagai contoh, kita sekarang masuk pada masa di mana teknologi begitu maju. Ada teknologi pesawat yang mana kita bisa puasa lebih panjang atau puasa lebih pendek ketika kita melakukan perjalanan safar. Ketika antum safarnya ke arah barat, contoh kita safarnya safar umroh, maka waktu akan semakin panjang. Tapi kalau kita safarnya ke arah timur, ke Papua, ke Australia, ke New Zealand, maka waktu akan semakin pendek. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Ini memang harus dikaji di dalam masalah fikih dengan melihat dalil-dalil yang ada dan juga kaidah-kaidah di dalam usul fikih. Ada juga permasalahan tentang sekarang yang sedang marak di tengah kita adalah tentang vaksinisasi, khususnya yang sudah lansia. Sudah divaksin lansia-lansia di sini, ya? Sudah belum? Lari ya kalian ya? Artinya, bagaimana hukumnya kita divaksin di siang hari? Apakah vaksin itu membatalkan puasa atau tidak? Atau bapak mau pulang kampung, sekarang agak ribet, ya, pulang kampung sama mudik beda, mudik sama wisata beda lagi. Ya nggak tahu ini saya. Kalaupun harus terpaksa mudik, harus pakai rapid antigen dengan memasukkan apa pak? Kok selang sih? Belum pernah berarti. Tisu apa itu? Cotton bud. Dimasukkan ke dalam hidung yang paling dalam. Ya. Nah, apakah rapid antigen ini, swab antigen ini membatalkan puasa atau tidak? Kalau kita mau pulang mendadak, ada urusan penting banget, kemudian kita harus rapid antigen. Nah, ini gimana hukum puasa kita? Membatalkan puasa atau tidak? Ya. Atau bapak sedang sakit, kemudian bapak dibekam
dihijamah, atau bapak sedang sakit, bapak diinfus, atau kita sedang sakit kemudian kita muntah-muntah dan seterusnya. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus dibahas di dalam fikih terkait tentang puasa ini, agar jangan sampai puasa yang kita jalankan ini nanti tidak sah hukumnya gara-gara kita tidak mengetahui ilmunya, ya. Makanya insya Allah dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perbedaan-perbedaan ulama tentang masalah puasa ini. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang masalah hukum puasa. Hukum puasa hukumnya wajib dengan dalil kitab Al-Quran, dengan dalil sunnah, dan juga dengan dalil ijma'. Nah, ada perbedaan kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah bagaimana cara penetapan bulan yang baru. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode ru'yah, melihat hilal ya secara langsung dengan mata kita. Yang kedua adalah dengan menggunakan hisab. Kemudian kita pun sudah belajar kemarin tentang apakah kalender setiap negara itu harus sama, ataukah kalender setiap negara itu boleh berbeda. Dalam ilmu fikih atau istilah fikihnya disebut dengan wihdatul matali, satu kalender untuk semua negara. Ada istilah ta'addudul matali, berbedanya kalender pada setiap daerah. Kalau kita mengikuti pendapat tentang wihdatul matali, satu kalender untuk seluruh negara, maka kita bisa pakai ru'yahnya Malaysia untuk kita. Kita bisa pakai ru'yahnya Brunei untuk kita. Atau mungkin kita bisa pakai ru'yahnya Arab Saudi untuk seluruh negara-negara yang bertetangga dengan Arab Saudi. Itu kalau faham satu kalender untuk setiap negara. Tapi kalau kita mengikuti faham ta'addudul matali, berbeda-bedanya kalender pada setiap negara, maka setiap negara harus menggunakan ru'yah sendiri-sendiri. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kemudian kita juga sudah membahas tentang penetapan hilal. Apakah bisa ditetapkan hilal dengan satu orang saksi atau harus dua orang saksi? Kita juga sudah jelaskan kemarin. Dan insya Allah kita hari ini akan menjelaskan tentang masalah rukun yang kedua. Ya, rukun yang pertama itu kan masalah waktu, ya, terkait waktu pelaksanaan ataupun waktu masuknya bulan atau zaman, ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak. Ini rukun yang kedua. Baik. Wa ajma'u ala annahu yajibu 'ala as-sha'imi al-imsak zaman as-shaumi 'anil mat'umi wal mashrubi wal jima'i. Ulama sepakat bahwa orang yang puasa wajib menahan dirinya pada masa dia berpuasa dari tiga hal. Yang pertama, makanan. Yang kedua, minuman. Dan yang ketiga adalah berhubungan badan. Ini ijma'nya. Ya, jadi seseorang ketika puasa harus menjaga dari al-mat'um wal mashrub wal jima'. Masalahnya itu sekarang ada hukum itu yang dijelaskan, ada hukum yang tidak dijelaskan. Bapak baca Quran, bapak baca hadis,
ketika melihat redaksi Quran, redaksi hadis tentang sesuatu yang membatalkan puasa, itu pasti redaksinya adalah makanan dan juga minuman. Benar nggak? Nah, dari dalil makanan dan minuman ini kita ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai terlihat fajar shadiq. Ya. Al khaytul abyad minal khaytil aswad. Garis yang putih daripada garis yang merah dari waktu fajar. Jadi redaksi puasa itu adalah menjaga diri dari makan dan juga minum. Nah, sekarang ada hukum-hukum yang tidak dijelaskan. Jadi rukun yang kedua adalah al-imsak. Kedua. Yang pertama kemarin adalah az-zaman, waktu. Ya, menjaga, imsak itu menjaga diri. Nah, masalah imsak ini al-mat'um wal masyrub, nggak boleh makan dan minum. Yang kedua, nggak boleh berhubungan. Ya, nggak boleh makan dan minum. Ini yang ada dalilnya, dan ini juga ada dalilnya. Ya, ini namanya, dua hal ini namanya adalah ditetapkan dengan, kalau kita belajar usul fikihnya, ditetapkan dengan dalil mantuk. Ya, dalil yang memang sudah jelas. Ya. Jadi sebenarnya itu doang yang nggak boleh. Kalau Bapak nanya hukum asal ya, hukum asal yang nggak boleh itu yang dalilnya jelas, sharih, adalah al-mat'um wal masyrub, makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah jima. Selain ini udah pasti khilaf, Pak. Ini saya harus jelaskan. Ya, selain ini sudah pasti khilaf. Ya, karena kenapa? Sesuatu itu kalau bersifat awal itu pasti ulama sepakat. Tapi begitu masuk pada rincian, pasti ulama ada perbedaan. Saya ambil kita contoh cabang dari mat'um wal masyrub. Masalah makanan dan minuman. Yaitu khilaf tentang sesuatu yang sampai kepada perut seseorang, tetapi yang sampai tersebut bukanlah suatu makanan ataupun sesuatu minuman. Ya, gimana Pak contohnya? Masya Allah, cerdas. Ya, masalah rokok. Dia sampai ke dalam tenggorokan kita, masuk ke dalam tenggorokan kita, ya, tetapi tidak berupa mat'um, makanan, wal masyrub, dan juga minuman. Tapi jangan sampai habis ngaji ini antum merokok ya, kira-kira ada khilaf terus antum merokok gitu. Ya, ini nih orang kalau belajar fikih akidahnya nggak bener repot Pak. Ngambilnya yang selalu ringan. Jangan yang ringan, yang kuat, pendapat yang kuat yang kita ambil. Maka di dalam sesuatu yang sampai kepada perut kita tapi tidak, atau masuk dari tenggorokan kita tetapi tidak
berupa makanan dan minuman, hukumnya bagaimana? Khilaf. Itu udah pasti khilaf. Ya. Ada ulama yang membatalkan, ada ulama yang tidak membatalkan. Mungkin antum bertanya, Ustadz, kenapa ulama ada yang membatalkan? Karena ulama ada yang mengkiaskan. Yang dimaksud dengan makanan dan minuman itu bukan hanya sesuatu yang berbentuk makanan dan minuman. Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, melewati tenggorokan kita, maka itu disebut al-mad'um wal masyrub. Maka penetapan rokok itu menjadi membatalkan puasa. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Apa Pak dalilnya? Dikiaskan dengan apa? Dengan makanan dan juga minuman. Apa persamaannya? Sama-sama masuk melewati tenggorokan. Ini harus paham. Ya. Tapi tetap jangan pakai pendapat ini loh. Hati-hati, aneh nggak ridho loh. Antum ngerokok pinggir jalan nanti. Oh, aduh puasa rokok. Nggak ngaji perbandingan madzhab antum. Repot. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak melewati jalur makanan dan juga minuman. Ini khilaf lagi. Ya, Ustadz, kenapa harus ada khilaf ini? Karena dalilnya hanya makanan dan minuman, gitu loh Pak. Ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita tapi tidak melewati jalur makanan kita dan minuman kita. Contohnya apa? Infus. Suntik vaksin. Jelas ya? Ataupun suntik biasa, suntik yang disuntikkan di tubuh kita, tidak melewati jalur makanan dan minuman. Maka sudah pasti ada khilaf. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafiyah membatalkan. Ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita walaupun tidak melewati jalur makanan dan juga minuman tetap membatalkan puasa. Dalilnya apa, Pak? Nah, ini harus tahu dalilnya. Dalilnya apa? Vaksin. Bapak kalau ditanya, vaksin membatalkan puasa enggak? Batal. Dalilnya mana? Dalilnya adalah qiyas. Antum cari di Quran, di hadis, dalil sharih enggak ada. Dalilnya adalah qiyas. Dikiaskan dengan apa? Dengan makanan dan minuman. Qiyasnya bagaimana? Makanan dan minuman itu masuk ke dalam tubuh kita membatalkan puasa, maka vaksin, infus, suntik, obat tetes mata, obat tetes telinga, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita maka otomatis membatalkan puasa. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita, baik apapun itu, dihukumi membatalkan puasa. Kalau kita ikut madhab Hanafiyah. Ya ada madhabnya Pak, nggak ada madhabnya gimana? Ya. Sedangkan madhab yang lain mengatakan, ya, sebagian dari madhab Syafi'i, sebagian dari madhab Hambali mengatakan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan adalah saat benda itu masuk melewati tenggorokan atau jalur makan dan juga jalur minum. Maka sesuatu yang tidak masuk dari jalur itu tidak bisa dikatakan makanan dan juga minuman. Maka kiasnya itu batal. Ya, jadi selalu ada khilaf.
Saya harus mengatakan seperti ini. Selalu ada khilaf dalam masalah hal selain makanan dan juga minuman. Jadi kalau antum siang-siang minum air, maka sudah tidak ada khilaf, ya. Udah nggak ada khilaf itu, karena berbentuk makanan dan juga minuman, dan masuknya pun dari jalur itu, ya. Makanya saya ingin mengajarkan kepada Bapak tentang masalah hukum dan juga turunan hukumnya, ya. Sekarang kita lihat masalah jima, berhubungan badan. Yang haram hanya apa? Yang dalil yang jelas yang membatalkan puasa adalah al-jima, berhubungan, benar enggak? Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kalau sudah malam ya sudah, ya, boleh berjima. Jadi jima itu membatalkan puasa. Lalu bagaimana selain jima? Ya, selain jima bagaimana? Contoh, mencium doang. Ayo. Membatalkan puasa nggak? Pak, siang-siang nyium istri, jangan istri tetangga ya, istri sendiri. Istri tetangga sembarangan aja. Istri sendiri batal, istri tetangga enggak, Ustaz, ya repot. Khilaf. Baik, antum siang-siang mencium istri, kan berarti tidak jima, betul nggak? Hanya nyium kok Ustaz. Bener, hanya nyium doang, nggak ngapa-ngapain, nyium doang. Batal nggak puasanya, Pak? Kalau Bapak ngomong enggak, itu berarti tidak belajar perbandingan mazhab. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya. Yang lucu lagi saya baca di dalam kitab, kalau yang nyium itu anak muda, batal. Kalau yang udah tua, nggak batal. Saya bilang kayaknya enggak ini. Saya nggak setuju. Makin tua makin kuat kayaknya ini, ya kan? Oh, saya karena nggak tahu. Saya bacakan redaksinya ini. Nah, waqtalafu fil qiblati lis-shaim. Ulama berbeda pendapat tentang masalah mencium bagi orang yang berpuasa. Faminhum man ajazah. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Iya, enggak apa-apa. Wa minhum man karihaha. Ada yang mengatakan makruh. Wa ajazaha lisyekh. Ada yang boleh bagi yang tua, tapi makruh bagi yang muda. Enggak setuju saya. Memang orang tua nggak punya syahwat apa? Nggak percaya saya. Oke, kalau melihat objeknya masih masuk akal gitu ya. Dilihat dari siapa yang dicium, mungkin seperti itu ya. Kalau yang dicium muda berarti nggak boleh, kalau yang dicium tua berarti boleh, mungkin masuk akal. Tapi kalau pelakunya kayaknya enggak. Ya. Atau mohon maaf, kita sedang jalan keluar, mohon maaf banget, ini hukum fikih harus saya jelaskan. Kemudian melihat perempuan sangat cantik, fa'amna, kemudian keluar air mani, ya, batal nggak puasanya? Khilaf. Khilaf. Ya. Kenapa saya ngomong khilaf? Karena kalau kita lihat redaksinya adalah jima. Jima itu iltiqaul hitanaini. Bertemunya dua tempat yang disunat. Bagi laki-laki, khitan bagi laki-laki dan khitan bagi perempuan. Ya. Artinya
selalu ada khilaf bagi setelahnya gitu loh. Tapi bukan berarti aneh ngomong khilaf terus antum praktek gitu loh. Ini nggak suka antum memahami omongan saya seperti ini, saya nggak suka. Nggak ridho antum praktek ya. Maksud saya hanya menjelaskan tentang masalah hukumnya, bahwa yang disepakati oleh ulama disebut dengan dalilul mantuq, ini memang ini saja. Ya. Tapi kita kan harus ihtiyat, bener nggak? Harus hati-hati dalam masalah ibadah, harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati. Ya, siang-siangnya tetaplah jangan sampai nyium istrinya, ya kan, apalagi sampai pada fi muqaddimatil jima, ya, pada pemanasan sampai pada masalah jima. Jangan. Walaupun itu nanti masuk dalam khilaf, tetapi harus tetap kita tinggalkan. Gitu loh. Karena masalah hukum itu, di dalam hal masalah yang seperti ini, kita harus mengambil pendapat yang hati-hati. Sampai-sampai, mohon maaf ya, sampai-sampai kalau saya seumpama harus divaksin, maka saya mewajibkan diri saya untuk qada. Saya tidak mengambil pendapat yang ringan, saya mengambil pendapat yang berat. Karena kenapa? Karena kehati-hatian di dalam masalah ibadah itu lebih selamat. Ya, makanya hindari memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Walaupun mungkin antigen, memasukkan apa itu Pak? Katembat ke hidung, itu ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi saya lebih ikhtiat itu membatalkan puasa. Kehati-hatian dalam ibadah itu harus. Ya, langsung. Niat saya bukan itu, Pak. Wah, repot lagi nih. Repot. Musuh Jamaah Ikhlas repot banget, wah. Langsung buka Ustaz. Enggak gitu maksudnya. Nanti dikocok. Saya mau ngomong hati-hati malah ditafsirkan mengambil keringanan tuh gimana? Jadi walaupun, makanya kalau kita lihat ini, kalau antum mau mengikuti pendapat seperti yang saya pegang, segala jenis sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita membatalkan puasa, dan segala jenis sesuatu yang sampai kepada jima atau sesuatu yang menuju kepada jima maka membatalkan puasa. Kalau dalam fikih, dalam madhab Imam Malik ada qawaid namanya saddud dzari'ah. Nah ini, kalau antum belajar usul fikih dalam madhab Maliki ada yang disebut dengan saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah ini adalah menutup pintu celah untuk masuk kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya saddud dzari'ah. Makanya dalam mazhab Maliki lebih kuat atau lebih umum lagi. Walaupun dalil mantuknya, dalil yang dijelaskan itu 3 ini, tapi sesuatu yang berhubungan dari 3 ini tetap diharamkan. Ya, ini masalah apa? Menjaga. Makanya tadi ada khilaf. Kalau kita kasih turunan masalah makan dan minuman tadi, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu bagaimana? Ada yang masuk tubuh dari jalur makan, ada yang masuk tubuh tidak dari jalur makan. Ada yang masuk tubuh dari jalur makanan dan minuman tapi tidak berupa makanan dan juga minuman. Itu semua khilaf, ya. Tapi untuk menjaga kehati-hatian itu semua membatalkan puasa dan harus kita jauhi, ya. Membatalkan puasa itu maksudnya untuk kita jauhi gitu loh, Pak. Bukan untuk kesempatan untuk membatalkan puasa gitu loh. Gimana sih? Kemudian ada yang masalah lagi, masalah hijamah. Ya.
Hijamah itu apa? Berbekam. Nah, ini kalau kita fatwakan batal puasanya, kasihan tukang-tukang bekam nih. Gimana nih? Ada dua pendapat. Ada tiga pendapat. Yang pertama, tuftir, batal puasa. Hijamah membatalkan puasa. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud, aftara al-hajimu wal mahjum. Membatalkan puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Sampai seperti itu dalilnya ya. Kemudian yang kedua, pendapat dari Imam Ahmad. Bentar. Pendapat dari Imam Malik tadi yang membatalkan pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya apa? Makruh, tidak sampai membatalkan puasa. Bahkan ada yang mengatakan tidak makruh dan tidak membatalkan. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ikrimah dari Abdullah ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam saat beliau berpuasa. Ya, jadi ada dua dalil. Yang pertama dalil yang membatalkan, yang kedua dalil yang tidak membatalkan. Terus gini mungkin antum, Ustaz, kok ada dua dalil seperti itu, yang benar yang mana? Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak mengatakan batal. Ada cara kita menyikapi dalil yang berbeda. Yang pertama dengan dilihat dari riwayatnya yang kuat siapa. Ya, kalau kita lihat riwayatnya, maka riwayat yang tidak batal itu lebih kuat. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Paham ya? Jadi yang tidak membatalkan puasa hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Sedangkan yang membatalkan puasa riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi. Itu tak di antara tata cara untuk apa? Untuk menentukan mana dalil yang kuat di antara keduanya. Itu disebut dengan madhabut tarjih. Cara kita untuk mengunggulkan satu hadis atau atas hadis yang lain. Ada yang kita pakai madhabul jam'i, madhab dikumpulkan dua hadis ini, tidak dibenturkan hadis ini, dimaknai dengan makna yang sama. Bagaimana cara mengumpulkan dua hadis ini? Hadis yang pertama membatalkan puasa, ya, aftara, batal puasanya al-hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Dalil yang kedua, Nabi Muhammad SAW bekam sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Gimana cara menggabungkannya? Biar nggak bertentangan, gimana caranya? Yang membatalkan adalah puasa wajib, yang tidak membatalkan adalah puasa sunnah. Itu metode ulama untuk menggabungkan dua hadis yang berbeda. Ya, dibedakan antara hukum hijamah untuk orang yang berpuasa sunnah atau hijamah untuk orang yang berpuasa wajib. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah al-qai, muntah-muntah. Ya, jumhurul ulama anna man dara'ahu al-qai falaysa bimuftirin. Mayoritas ulama mengatakan muntah-muntah tidak membatalkan puasa. Bapak naik pesawat, bapak naik kereta, muntah-muntah dalam keadaan puasa, ulama jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Tetapi ada yang mengatakan membatalkan puasa. Ya. Yang dalil yang membatalkan puasa hadis sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah muntah kemudian beliau berbuka. Ya, ini dalil yang mengatakan muntah-muntah membatalkan puasa. Sedangkan hadis yang kedua yang tidak membatalkan puasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, man dara'ahu al-qai, orang yang muntah-muntah.
wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihil qada, maka tidak ada baginya qada. Artinya tidak membatalkan puasa. Nah, ini pun tata caranya kita bisa menjamikannya. Yang pertama mengatakan muntah itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah tidak membatalkan puasa. Gimana cara menjaminya? Kalau muntahnya itu sampai membahayakan orang yang puasa, maka boleh berbuka. Ya, mungkin muntah sampai lemes. Ada orang muntah sampai lemes. Ya, diare. Bisa nanti dehidrasi. Maka orang yang seperti ini boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau cuma muntah gara-gara keselak nyamuk, ya kan, keselak lalat, ya, kemudian muntah sedikit muntahnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi intinya dari dari dua hal itu muncul cabang-cabang yang nantinya akan menjadi perbedaan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada pertanyaan? Silakan. Itu tadi kan kalau ya walaupun kalau memasukkan tempat dalam rangka tes antigen itu kita ikhtiar untuk Batal. Bagaimana dengan sama-sama tempat tapi dimasukkan Sama, hukumnya sama. Sama hukumnya. korek-korek putih Iya. dengan katembat membersihkan putih. Sama dengan tadi antigen ya. Sama saja hukumnya. Oke. Iya. Tadi dikatakan bahwa kita mau puasa niatnya. Tapi sudah merasakan mau kodok lagi, berarti sudah berubah niatnya. Tadi kan katakan kalau saya nanti kalau tadi antigen saya kodok lagi, berarti sudah berubah niat. Ya, maksud saya, kalau kita meyakini antigen itu membatalkan puasa, jangan antigen waktu siang hari. Antigennya kita milih pada waktu malam hari kan bisa. Maksud saya seperti itu. Bukan siang-siang sengaja antigen. Kalau saya akan dikerjakan setiap hari Antigen. Ya wes, khusus antum ikut pendapat yang tidak membatalkan puasa ya. Udah, itu aja. Nah, ini enaknya kita belajar perbandingan mazhab kan seperti ini. Udah, antum ikut yang tidak membatalkan puasa. Repot antum kalau mau hati-hati malah repot ya kan. Udah, ikut yang tidak membatalkan puasa saja ya. Paham ya? Ya, lihat kondisinya lah. Pertanyaan lain, silakan. Oh, berkumur-kumur tidak. Itu tidak masuk ke dalam rongga. Tidak ada khilaf itu. Sisa air tidak membatalkan puasa. Paham ya? Ketika kita kumur-kumur kemudian kita keluarkan, kemudian ada sisa-sisa air di mulut kita, enggak usah pakai tisu. Enggak usah dikeringin pakai tisu. Itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Pertanyaan yang lain. Membatalkan puasa apa tidak? Tidak masuk dalam kategori tadi memasukkan sesuatu. Ya, maksudnya mulut itu tidak masuk maidah sesuatu dalam. Ya. Iya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau antum bertanya lebih utama yang mana, saya lebih cenderung membatalkan puasa. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak, jangan dibatalkan. Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik. Itu khilaf. Ya, khilaf apakah lebih utama dibatalkan atau tidak. Tapi kalau saya lebih cenderung lebih utama dibatalkan. Baik, cukup ya. Saya jam ya, ludah nggak batal loh, Pak. Ludah. Ya kalau nggak boleh ludah lo gimana? Nggak masalah, sholat ngeludah nggak masalah. Yang penting nggak muka temennya.
Ya, nggak masalah. Sholat ngeludah itu nggak masalah. Ya, pakai sorban atau pakai baju sedikit kan. Kan ngeludahnya orang sholat kan nggak gede-gede amat kan, cuma gini doang, nggak masalah. Saya ada kajian lagi jam 6. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.